Indonesia market yang bagus untuk konser. Karena orang Indonesia nggak sayang buang duit untuk ke sana. Dan Indonesia punya penduduk banyak dan fans fanatik yang luar biasa. Bahkan banyak yang nggak terkenal pun datang ke Indonesia. Karena yang memenuhi lihat YouTube-nya K-pop Korea itu orang Indonesia, Pak. Makanya kalau orang Indonesia nonton, viewers itu bisa puluhan juta itu cepat. Mereka di negaranya belum tentu ditonton seperti itu. Kita harus bangga ya sama orang Indonesia. Orang Indonesia menciptakan banyak fans fanatik untuk artis-artis dunia. Makanya mereka ngincar konser di Indonesia. Barang buruk pun kalau di brandingnya bener, jago, pasti akan naik ya. Cuman akan mengecewakan orang ya. Jadi yang jago nih toko brandingnya. Saya bisa branding yang jelek-jelek itu bisa bagus, bisa laku loh ya, bukan bisa bagus. Cuman kan saya nggak mau. Iya betul. Kita pilih-pilih klien, bahaya. Ya kayak judi online, barang jelek kan? Di branding. Banyak yang ngambil, namanya judi online, jadi bagus kan, menarik kan, itu berarti yang branding bagus loh, hebat dong. Iya betul. Sama itu kan kasus yang tadi ditanyakan, barang jelek itu, tapi laku. Produk buruk ya, loh kalau sekarang produk buruk bisa dijual, ya pasti brandingnya hebat. Mungkin saya bisa membuat brand ini bagus, tapi saya nggak mau. Saya tanya dulu produknya apa. Saya sering nolak klien loh. Welcome to SOS Synergy Open Talk Session. Udah? Oke? Ready? Oke. Welcome to SOS Podcast Synergy Open Talk Session. Kebetulan hari ini kita ketemu dengan pakar branding Pak Sugimitro. Halo. Yang lagi viral karena di usianya yang tidak muda lagi tapi bisa bertinju dengan luar biasa. Dan akan ada lagi ya Pak rencana ya? Oh harus dong. Oh harus terus, berarti harus mesti hebat. mesti olahraga terus ya Pak? Iya. Pak Sugimitro bisa memperkenalkan diri Pak? Boleh. Salam kenal semua, saya Sugimitro, banyak dikenal pakar digital branding. Tapi keseharian memang banyak kegiatan yang bikin juga banyak orang jadi melihat siapa sih ini. Karena kadang saya nyanyi, kadang saya tinju. Padahal itu sebelumnya saya tidak melakukan. Dan saya mungkin juga adalah seorang pebisnis yang punya beberapa bisnis. Dan yang terakhir saya juga sudah bikin label musik sendiri. Sedang mengorbitkan artis yang 4 tahun. Tapi dicintain dunia. Lucu ya anak itu ya? Oh lucu banget. Ya, jadi saya lihat videonya yang akan muncul itu lebih keren lagi ya, grafik desainnya keren banget, itu pasti viral itu. Semoga, terima kasih, amin. Jadi sebetulnya seorang anak 4 tahun pun itu bisa membangun personal branding dengan sangat hebat. Bahkan namanya Kylie Jove ya yang artis saya itu. Itu bahkan sampai di fans ya, punya fans itu artis-artis dunia. Yang nggak main-main, yang followernya sudah jutaan-jutaan itu ngepost di feednya mereka artis cilik ini. Cuman orang Indonesia belum banyak tahu. Jadi yang menarik itu. Ini sebenarnya tokoh Indonesia yang dicintai sama artis dunia, tapi nggak banyak yang tahu. Makanya saya lagi angkat, karena sebelumnya terkenalnya anak kecil ini cuman di dunia dance ya. Joget, di TikTok ya followernya sudah 1,6 juta, di Instagram followernya sudah 650.000. Dan naik terus, drastis, setiap hari pasti naik banyak. Nah, dan penggemarnya ternyata setelah dicek, memang bukan kebanyakan Indonesia, kebanyakan di luar negeri. Bahkan banyak influencer dunia tuh sampai datang khusus untuk bikin konten ke anak kecil ini. Oh luar biasa. Ini nanti bulan depan juga sudah diundang sama di endorse salah satu hotel besar di Malaysia, mereka diterbangkan. Iya, jadi viralnya tuh di dunia malah. Di Indonesia kurang dikenal, tapi saya mencoba merapikan dan membuat satu lagi dari dulunya dikenal dance, saya coba masukkan untuk dia musik, di dunia nyanyi. Iya, karena ternyata anak ini juga dinyanyi ada bakat. Meskipun belum sempurna, tapi lucunya itu dapat. Dan gaya dia dinyanyi itu orisinalnya itu untuk personal branding itu bagus banget. Jadi sedang membranding anak kecil tapi yang bisa viral di Indonesia bahkan di dunia nantinya. Dunia akan membawa nama Indonesia. Memang persiapannya nggak mudah, tapi saya yakin ini bisa. Karena jarang kita bisa menemukan anak kecil tapi dicintai dunia. Ini jarang, apalagi dari Indonesia. Jarang banget loh. Oke Pak, ngomong-ngomong branding nih Pak. Iya. Apakah branding hebat benar-benar efektif Pak untuk menjual produk buruk Pak?
produk buruk ya Pak? Produk buruk ya. Duh, kalau sekarang produk buruk bisa dijual, ya pasti brandingnya hebat. Ini kalau bicara itu ya. Tapi sebenarnya gimana ya? Kalau saya sebagai konsultan branding, saya selalu dipanggil sama perusahaan yang punya produk. Saya tanya dulu produknya apa. Saya sering nolak klien loh. Oke. Jadi gini, Pak, mungkin saya bisa membuat brand ini bagus, tapi saya nggak mau. Takutnya salah ya. Jadinya saya tuh banyak mengecewakan banyak orang. Iya. Saya jago di branding. Saya mungkin bisa jual, bikin produk yang jelek ini bisa laku. Tapi saya kan secara hati saya menjerumuskan orang beli sesuatu yang jelek. Jadi alangkah baiknya Bapak benahin dulu produknya, nanti saya brandingin Pak. Saya sering banget tolak klien yang seperti ini. Jadi kalau dibilang tadi apakah branding yang hebat bisa melakukan produk yang jelek? Ya bisa. Bisa, cuman kan itu kecewa orang. Iya, tergantung hatinya kan. Kalau saya sih nggak mau. Saya selalu yang memberani saya lihat dulu produknya apa. Gua rasa jangan dijual, dibenahin dulu, kasihan yang beli. Kan ini udah jangka panjang. Betul. Tapi untuk sesaat bisa mungkin dia. Dan saya dengar juga ada beberapa yang viral ya, di brandingnya kuat ternyata itu skincare yang mengandung apa ya, mengandung oh gitu ya? Iya, saya ada denger tuh cerita-cerita gitu. Skincare branding, brandingnya kuat tapi karena mengandung apa, orang beli akhirnya berbahaya buat orang itu tuh. Ini unik ya. Jadi gini, saya melihat mengamatin yang kita bilang namanya overclaim. Ini kan overclaim ya, yang betul. Orang tahu. Nah, overclaim itu adalah sesuatu yang berlebih cerita terhadap kehebatan suatu produk. Sebetulnya kalau diamati ya, ini nggak semua kadang tuh salah brandnya. Kadang brand itu cuma bicaranya ini, tapi di lapangan banyak yang menceritanya berlebih. Contoh pernah dengar Pak Ismet waktu itu ada orang bilang, susu ini bisa menyembuhkan orang asma, atau susu ini bisa menyembuhkan orang yang misalnya pingsan, tapi aneh-aneh. Padahal ya nggak ada. Dia nggak pernah ngomong itu brandnya. Tapi kenyataannya mungkin di masyarakat pernah terjadi. Ada orang yang sembuh gara-gara itu. Dan itu kebetulan sembuhnya nggak tahu beneran gara-gara minum susu itu atau bukan. Tapi itu menjadi sebuah mitos tadi. Iya, menjadi kepercayaan. Dan akhirnya menjadi overclaim. Dikira semua orang yang sakit nanti minum itu sembuh. Padahal kenyataannya belum tentu gara-gara minum susu itu. Banyak faktor yang lain. Nah, kalau yang produk kosmetik tadi, kemungkinan kalau yang kita bermasalah itu adalah kalau dia overclaim, dia menuliskan tidak sesuai dengan isinya. Jadi kan itu ada ingredients. Kebetulan saya juga salah satu direktur sebuah pabrik kosmetik. Selain ada pabrik minuman yang saya pegang, saya paham banget. Makanya kita lebih hati-hati mana zat yang berbahaya untuk wajah, mana yang nggak bahaya. Nah, itu kita yang penting ini. Tapi kan ada pabrik juga yang asal mau dapat duit. Kadang dia nggak peduli. Pokoknya produkku manjur, laku, gue campur-campurin biar tulisannya beda. Yang penting klienku puas. Nah, itu yang bahaya. Ya benar, itu mesti hati-hati itu seperti itu. Nah, memang beberapa produk kimia yang berbahaya itu efek ke wajah untuk jangka sesaat itu cepat sekali, bagus. Tapi jangka panjangnya bahaya. Itu dia tuh. Kasihan ya itu kalau. Kasihan, karena wajah yang baik nanti lama-lama memang baik di awal-awal. Berapa tahun kemudian kita nggak tahu. Nah, makanya kembali overclaim atau tadi yang dibilang yang skincare tadi lagi rame. Mungkin yang dimasalahkan tadi itu ada pabrik-pabrik yang nggak bertanggung jawab dengan isinya. Kedua, ada brand-brand yang nggak bertanggung jawab juga mengomunikasikan produknya secara berlebih. Akhirnya penyampaian di masyarakat ini yang sampai ke mereka itu beda dengan kualitas aslinya. Nah, ini pembrandingan yang overclaim, yang bahaya. Pokoknya barang buruk pun kalau di brandingnya benar, jago, pasti akan naik ya, cuman akan mengecewakan orang ya. Oke, yang kedua. Kalau yang branding ya, jadi yang jago nih toko brandingnya. Saya bisa branding yang jelek-jelek itu bisa bagus, bisa laku loh ya, bukan bisa bagus. Cuman kan saya nggak mau. Iya betul. Kita pilih-pilih klien, bahaya. Ya kayak judi online, barang jelek kan? Di branding banyak yang ngambil. Namanya judi online, jadi bagus kan? Menarik kan? Itu berarti yang branding bagus loh, hebat dong. Iya betul. Sama, itu kan kasus yang tadi ditanyakan. Barang jelek itu, tapi laku.
Oke, yang kedua Pak, benarkah nama besar selalu menjamin kesuksesan Pak? Nama besar tidak selalu menjamin kesuksesan. Karena kita tahu bahwa roda itu berputar. Suatu saat dia bisa besar, suatu saat dia bisa jatuh. Makanya perlu adanya rebranding di satu masa. Kita belajar aja dari produk-produk yang terkenal. Ini boleh sebut brand. Iya. Starbucks. Iya. Coba deh lihat perkembangannya dari setiap berapa tahun dia pasti berubah brand, berubah logo ya. Iya. Logo gini, bukan hanya logo ya. Logo itu salah satu bagian branding. Tapi itu juga akan berubah di dalam apa? Kita lihat gaya interior. Zaman dulu, interior Starbucks itu didesain untuk orang nyaman baca koran sambil minum kopi. Zaman sekarang, interior yang didesain adalah orang untuk nyaman main komputer, banyak colokan, banyak stop kontak. Stop kontak. Yes, ada wifi. Tempatnya praktis. Jadi sudah beda. Karena apa? Brandingnya dia harus merubah image yang tempat baca koran, dirubah sebagai tempat yang nyaman untuk kita bisa bekerja sambil ngopi. Iya. Atau meeting point. Makanya Starbucks selalu ada meja untuk sendirian, ada meja yang nyaman untuk meeting. Ya, saya denger ya, itu Starbucks itu kan dulu nih ya teman-teman Iya. bilang ya, kalau kita mau Zoom ya, gua ke Starbucks dulu ya, karena dia punya apa wifi-nya kenceng sekali gitu. Itu jago. Iya. Ada lagi brand lokal, ini sebut nama nggak apa-apa ya, nggak apa-apa deh, gua bilang ya. Saya tahu sekali Jeko ya, tahu ya. Iya. Waktu itu pertama kali buka di Bali, Jeko yang agak paling besar ya, waktu zaman berapa tahun yang lalu. Saya langsung kaget, wah ini yang benar. Kenapa? Hampir tiap berapa meter itu di lantai ada stop kontak. Stop kontaknya itu di lantai tiap berapa meter. Karena apa? Mejanya akan digeser-geser untuk meeting, untuk kerja sendiri. Jadi dia sudah tahu. Saya harus menyiapkan stop kontak yang banyak di lantai supaya orang itu nyaman di situ. Betul, betul. Ini gimana ya? Kita bilang kalau mereka nggak ngikutin zaman, ya nggak akan jadi kayak gini. Mereka bisa ketinggalan dan akan sepi. Kita sekarang aja kalau cari kafe nggak ada stop kontak, males kita pindah cari yang ada stop kontak. Apalagi kalau ada wifi kita bisa lama ya kan. Nah itu dia. Lebih jadi nyaman ya. Nyaman. Memang benar sih, saya juga kadang-kadang HP udah tipis, masuk ke restoran, di sini ada stop kontak nggak ya? Nah. Nggak ada keluar. Ya itu dia. Ini pokoknya yang pengusaha resto apalagi yang ada di grupnya Sinergi. Kalau kalian nggak nyiapin stop kontak banyak, hati-hati. Ya. Ini bahaya. Zaman berubah. Tapi nggak nyalain juga ya kalau restorannya memang makanannya enak banget, rame dan memang pengen ngusir orang. Itu benar nggak usah banyak stop kontak. Karena mereka makan langsung pindah tempat. Kan tujuannya makan, tapi itu makanannya harus kuat sekali. Tapi kalau makanannya masih nggak meyakinkan, butuh narik orang, sebaiknya banyakin stop kontak. Oke Pak, lanjut Pak. Ya. Kita berbicara efek dari sebuah branding. Apakah konsumen terkecoh atau terhubung secara emosional Pak? Nah, kalau namanya branding itu kan adalah penyampaian sebuah brand yang diingat oleh seseorang. Jadi kalau tadi mau masuk ke seseorang itu emosinya bisa terbawa, itu yang benar memang. Karena apa yang diingat orang ketika kita sudah tidak ada di hadapannya, itu adalah branding yang tersimpan di otak orang itu. Jadi contoh gini, Pak Ismet kan habis ketemu saya. Berapa tahun yang lalu. Saya nggak ketemu Pak Ismet lagi. Di dalam otak kita ini kan agak tersimpan sesuatu ingatan kan. Ingatan siapakah Sugimitro. Pak Ismet bisa aja di dalam pikiran Pak Ismet, oh Sugimitro itu orangnya tinggi, pakai kacamata, kemudian badannya atletis. Dia kalau bicara nggak bisa bicara R, ya kan. Nah kemudian oh dia kalau bicara orangnya blak-blakan. Nah itu branding Pak. Bukan visual aja, tapi yang diingat seseorang terhadap suatu produk atau benda itu branding. Nah, apakah emosi juga tersampai? Bisa Pak. Contoh gini, terus saya sama Pak Ismet jahat. Pak Ismet masuk kan? Oh ini kurang ajar nih, saya nggak pengen kenal sama dia. Ini jahat ini. Ini nggak bisa dipercaya. Saya nggak mau bisnis sama dia. Branding itu ya? Branding itu Pak. Emosi tersampai itu di manusia ya. Di produk sama Pak. Emosi kan? Emosi betul. Kita lihat, oh makanannya menarik, fotonya bagus, di Instagram keren. Kita makan Pak, nggak enak Pak, nggak bisa dimakan. Emosinya marah nggak? Wah ngajar nggak enak ini. Kena dong. Betul. Ya makanya emosi harus ke bawah juga. Harus ke bawah ya. Iya. Oke. Selanjutnya Pak, branding vs kualitas, mana yang membuat konsumen lebih setia Pak? Tetap gini ya, kalau kualitas bagus,
orang akan cari. Ya. Tapi kualitas bagus bisa dikalahkan dengan produk sejenis yang punya kekuatan branding lebih hebat. Produk sejenis ya. Produk sejenis atau lebih baik. Ya. Nah, kalau orang tidak, jadi gini, kita lihat zaman dulu banyak produk bagus tapi sekarang dilupakan. Ya, benar. Karena apa? Dia terlalu di zona nyaman, dia tidak melakukan perombakan, tidak melakukan rebranding, barangnya dicap kuno. Ya. Padahal khasiatnya bagus sekali. Contoh misalnya obat batuk. Ya. Oh ampuh Pak, bagus, keren. Tapi dia nggak mau ganti kemasan, botolnya yang jelek, modelnya kuno. Anak muda zaman sekarang nggak percaya sama produk ini. Dia nggak mau modalnya apa nggak enak. Padahal seharusnya kualitasnya bagus. Kualitasnya lebih bagus dari yang sekarang. Nah itu kesalahannya dia punya kualitas bagus, dia tidak bisa membranding dengan baik. Karena branding itu ada saatnya kita juga harus mengikuti eranya, zamannya. Kita penyampaiannya nggak bisa sama Pak. Kita kalau menyampaikan ke anak Gen Z, itu beda sama Gen X, Gen Y. Betul. Dan apalagi kita mengikuti perkembangan zaman. Hari ini kita lihat film aja, film bioskop. Itu kita merasa banyak film yang jelek. Padahal kalau kita lihat film-film yang kita anggap jelek ini 20 tahun yang lalu, filmnya keren semua Pak. Karena kita tuh semakin lama semakin dilihatkan sesuatu yang bagus. Lama-lama kita tuh terbiasa lebih bagus. Kalau kita nggak melakukan perubahan, yang lama akan kelihatan makin jelek. Yang sebenarnya yang sering beradaptasi di dalam branding itu, terutama dalam kemasan itu di Jepang Pak. Saya kalau ke Jepang itu ngelihat kemasan gitu rasanya pengen makanan ini kayaknya enak gitu. Pas dibuka gitu ya, kue gitu ya, kemasannya keren Pak gitu ya. Pas dimakan rasanya biasa-biasa aja gitu. Dia jago nge-branding gitu Pak. Salah satunya mungkin gini, kalau di Jepang itu memang jago desain packaging tuh sudah terkenal dari dulu ya. Desain punya taste. Tapi kalau rasa itu kita juga agak bingung Pak. Ya. Mungkin bagi orang Indonesia yang makan roti itu nggak enak. Oke, karena beda negara. Beda negara Pak. Bapak kan Pak Ismet pernah tahu kalau kita makan di Kentucky di setiap negara tuh rasanya beda. Ya. Mereka tuh merebranding produknya sesuai negaranya. Ya betul. Jadi kalau orang Jepang mungkin bilang yang Pak Ismet makan enak Pak. Jadi Kentucky, saya makan di Taiwan ya. Gila nggak enak banget Pak. Orang Taiwan bilang itu enak banget. Enak banget. Saya nggak bisa makan Pak. Nggak enak banget Pak rasanya. Kayak banyak bumbu-bumbu rempah yang aneh. Tapi di negara lain beda lagi. Nggak ada yang sama tiap negara. Mereka menyesuaikan. Ya betul. Selanjutnya Pak, mau tanya bagaimana merubah produk biasa tuh bisa menjadi ikonik Pak? Produk yang biasa-biasa aja bisa jadi ikonik tuh gimana caranya Pak? Pertama gini, produk biasa itu saya sering menghadapi kasus seperti ini sebenarnya ya. Produk biasa itu adalah dia punya produk nggak bagus, nggak jelek. Pokoknya produk bisa dipakai. Contohnya gitu ya, produk biasa kan. Ya, produk biasa. Nah tentunya produk biasa itu perlu didandanin kalau sudah begitu. Bagaimana dia bisa mempunyai nilai lebih dari yang sejenis kompetitor. Jadi yang kita dandanin adalah kalau produk biasa mau bagus, kita benahin dari logonya, dari packagingnya, dari cara iklannya, cara bicara di medsos, tagline-nya apa. Tagline penting ya Pak ya? Sangat penting. Jadi misalnya kalau kita punya produk itu nggak ada tagline, orang nggak ingat ini produk apa. Misalnya kelebihannya apa, diferensiasinya dari produk lain apa. Nah kalau jago di membranding itu, produk yang harusnya biasa-biasa aja ini bisa mengalahkan produk yang lebih hebat di dalam penjualan maupun merebut hati para konsumen. Jadi kuncinya di situ tadi Pak. Ya kita harus jeli. Itu PR. Ini kan bukan produk jelek, produk bagus, tapi so-so aja, biasa-biasa aja. Bisa ditingkatkan sama dengan ada sosok wanita misalnya. Wanita ini biasa Pak, nggak cantik sebenarnya, lebih cantik banyak. Tapi dia begitu jalan, yang cantik kalah semua. Kenapa? Dia didandanin dengan pakaian yang cocok untuk dia. Dia di make up dengan make up yang cocok untuk dia. Dandan rambutnya pas. Jadinya orang yang biasa ini, jadinya lebih spesial daripada yang orang-orang cantik di sekitarnya. Benar. Itu kan banyak terjadi hari ini. Iya Pak. Jadi memang perlu logo
visual, terus juga tagline tadi ya. Tagline sehingga orang bisa ingat. Kalau dia mainnya banyak di medsos atau di dunia digital, suara juga penting. Suara juga penting ya. Iya. Jadi kalau makanan bau, dibenahin. Ada yang makanannya enak, baunya nggak enak, juga bisa nggak laku. Iya. Tapi ada makanannya biasa, baunya bisa ngundang Pak. Kita itu lewat di mall, kita tahu-tahu bisa kegeser masuk. Iya, padahal kita tahu makanannya biasa. Tapi kena baunya itu kesedot masuk. Ya kayak sama dengan parfum kan. Kalau orang pakai parfum, orang yang jelek pun bisa didatangi cewek cantik karena ceweknya suka bau parfumnya. Sama Pak, kayak gitu. Nah itu ditambahin. Pak Sugimitro, sekarang kita akan masuk dalam sesi mitos atau fakta Pak. Yes. Ya Pak, pertanyaannya Pak, rebranding hanya dilakukan jika bisnis mengalami masalah Pak. Ini mitos ya, oke. Kenapa Pak? Karena rebranding itu tidak harus kena masalah. Pada saat dia di puncak dan dia tahu sudah saatnya rebranding untuk mempertahankan konsumen, untuk bisa menggait juga followers baru ataupun audiens baru ataupun konsumen baru, dia harus melakukan rebranding Pak, supaya orang tidak jenuh, tidak bosan dan tahu ada sesuatu yang baru. Saya pernah lihat di jalan-jalannya zaman dulu ya Pak, iklan rokok apa gitu, dia terus ganti-ganti ya, ntar pakai koboi, ntar pakai apa lagi, ganti terus pakai mobil ini. Itu namanya rebranding ya Pak ya? Dia berusaha. Kalau yang pakai koboi, dia itu mau mengangkat sejarah masa lalunya, terus mau mengangkat negaranya. Koboi kan dari Amerika tuh, betul. Mengangkat negara. Itu ada pesan yang mau disampaikan. Tapi ketika itu bergeser ke iklan lain, mungkin dia tetap mempertahankan, contohnya maconya, jantannya dipertahankan. Cuma dia sudah tahu medannya nggak bisa gini lagi. Dia harus gantinya kendaraan bermotor, atau sesuatu petualangan yang seru, motor gede gitu ya. Digantikan. Ini sudah nggak ada zamannya lagi kita lihat kuda-kudaan ini. Kudanya di dunia cuma di taman safari nih kelihatannya. Dan sejarah lama nggak usah diangkat, sudah cukup. Karena yang masa yang konsumen yang lihat kuda-kuda suka kuda itu sudah pada meninggal. Yang sekarang maunya lihatnya yang seperti ini. Keren, motor gede. Ya itu tadi berubah, harus dirubah. Itu namanya rebranding ya Pak ya? Rebranding. Branding adalah proses yang selesai setelah perusahaan diluncurkan. Setelah launching produk Pak, itu mitos atau fakta Pak? Mitos. Karena branding tidak akan pernah berhenti. Biarpun itu produk sudah diluncurkan, branding tetap berjalan. Karena branding itu bukan hanya ketika logo ataupun packaging ataupun sesuatu yang sudah jadi hari ini. Branding adalah apa yang diterima masyarakat setelah itu semua terjadi. Apa yang akan dikenang, apa yang akan diingat. Nah, proses itu tidak akan pernah berhenti. Proses branding itu akan terjadi terus sepanjang waktu. Nggak akan berhenti. Dan suatu yang dianggap baik, yang awalnya di branding dengan perusahaan dengan baik, suatu saat juga bisa terbranding jelek. Iya. Ada kompetitor masuk kan juga bisa. Iya. Nah bisa itu terus, ya. Benar. Jadi tidak akan pernah berhenti. Jadi sekarang nih ada satu produk kemasan air minum Pak, itu kan nomor 1 ya. Iya. Terus setelah ada kemasan yang baru, yang katanya tuh iklannya saya nggak tahu ya, ada manis-manisnya gitu ya Pak katanya. Terus tiba-tiba yang ini ada kena dampak nih, makanya dia rebranding lagi ya Pak, sehingga jadi dia bilang minuman air pegunungan atau air murni ya. Dia kalau enggak dia kalah tuh Pak nanti Pak, gara-gara manis-manisnya. Padahal juga saya juga nggak ngerti manis-manisnya gitu. Nggak, ini menarik sih. Yang tadi dibilang manis-manis saya tahu iklan itu. Jadi sebetulnya gini, yang bilang manis-manis itu dia berusaha menggapai sebuah branding yang unik di masyarakat, yang beda, dengan cara mengeluarkan yang dari konsumen bilang kok rasanya lebih manis. Dia berusaha angkat sesuatu yang unik itu. Kan ada juga yang mengangkat dari pH. Ada yang mengangkat dari botolnya yang ini lebih sehat. Nah, air murni juga ada yang bilang sekarang. Sebenarnya itu strategi branding tiap produsen ya, setiap brand bukan produsen ya. Mereka bisa produksinya mungkin maklun, nggak selalu di pabrik mereka ya. Karena kadang yang tadi berkelahi itu pun pabriknya sama kok. Ini kan kita bilang masalahnya banyak semua brand ini sebenarnya maklun ya. Kan sudah zaman berubah. Nah, tapi tadi itu di mana mereka bisa menemukan diferensiasi perbedaan dengan yang lain dan gampang diingat, itu akan meningkatkan sales penjualannya dengan tinggi.
apalagi kalau bisa bikin sesuatu yang yang dibicarakan. Nah, mereka akhirnya masuk dengan yang aneh tadi. Kok manis ya? Nah, air putih kok manis. Nah, orang pengen coba. Sale naik. Ya, yang merasa tersaingin mungkin dia bilang, ya sudah gua harus ciptakan gimmick lain. Dia belum tentu mengganti ya. Tapi dia mengulang dengan versi bahasa yang beda. Yang penting ini diulang lagi, ada yang mengalahkan viralnya kata-kata ini. Nah, seperti itu. Karena kadang kalau branding yang benar juga mereka tidak akan keluar dari konteks yang konsep awalnya. Dia tetap terarah dengan yang tadi itu, kayak rokok yang sudah memang arahnya ke jantan, dia akan ambil jantan. Kalau dia rokok target anak muda, dia akan ke anak muda terus. Dia nggak akan lari melenceng jauh-jauh, nggak ada. Ada arah yang tetap panduannya gitu. Oke Pak, apakah branding itu hanya penting untuk menarik pelanggan baru ya Pak? Tidak, mitos itu. Mitos ya Pak ya? Iya, karena branding itu bukan hanya untuk menarik pelanggan baru. Branding juga untuk mempertahankan pelanggan lama. Tadi saya bilang tadi di awal. Kalau kita sendiri sebagai konsumen yang sudah tetap, kita sudah merasa ragu dengan produk ini karena dia tidak pernah mengganti kemasannya. Kita menganggap barang ini kuno. Nah, itu berarti kan dia salah. Dia harusnya melakukan rebranding segera. Rebranding lagi, benar. Iya. Jadi justru branding itu diadakan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan juga untuk menggait calon pelanggan yang baru. Pelanggan yang lama tetap setia dan menambah pelanggan baru. Sebetulnya arahnya semua kan kecuan, kedapat untung. Kalau di bisnis ya, beda kalau di manusia beda-beda. Ada yang membranding memang, saya mau membranding diri saya jadi tokoh politik. Saya mau membranding, saya mau jadi apa misalnya influencer. Jarang sih yang saya mau membranding jadi orang jahat. Ya memang ada, tapi itu kan sedikit. Ada misalnya dia memang mau di skenario kan seperti itu untuk kepentingan tertentu. Itu kita lihat ya, presiden kita yang sekarang ini kan hebat sekali ya Pak. Dia bikin acara di Akmil, dan itu secara real memang itu faktanya ingin merubah paradigma presiden-presiden yang lama. Tapi apakah itu branding juga ya Pak? Branding ya Pak. Jadi kalau dari sepak terjangnya presiden baru kita ya Pak, kita lihat Pak Prabowo itu cukup menarik. Jadi dari yang mobilnya dia sudah bisa bikin viral ketika iring-iringan pakai produk mobil lokal ya. Iya, Maung namanya. Maung keren banget tuh. Dia juga bisa menunjukkan cinta negara tuh cuman nggak perlu kita cerita gua nih cinta negara. Dia cuman tampilkan dari actionnya mobilnya. Dia ngadakan meeting rapat yang aneh gitu. Jadi pembicara. Coba meetingnya di Istana Negara nggak ada yang bicarain. Iya, betul. Nah, itu branding. Berarti dia menunjukkan sebuah kegiatan melakukan kerja negara tapi orang jadi viral. Jago banget itu menurut saya. Jago banget. Jago viral tanpa kita perlu capek-capek ya. Tapi dibicarakan, presidennya kerja nih dari awal masuk sudah gebrakannya gila-gilaan. Nah, hebat itu. Ya, jadi saya lihat ya, tiba-tiba tuh ini kalau kita bicara tentang properti kan. Ketika presiden itu mau memulai pemerintahan baru, kan dunia bilang hati-hati nih, ekonomi dunia sedang menurun, properti bisnis-bisnis yang lain menurun gitu kan. Tapi dia bikin satu kejutan di mana rencananya nih kita free PPN akan diperpanjang dan juga free BPHTB, terus 3 juta rumah, terus rumah gratis, sampai menteri-menterinya itu seperti terbranding ya. Dia harus melakukan apa yang sudah dicanangkan presiden kita. Jadi branding itu sangat kuat ya, dan actionnya yang penting ya. Actionnya yang penting, pelakunya penting. Tadi itu otaknya penting. Kalau ini kan kalau negara otaknya presiden nih. Iya, betul. Salah satu otak pentingnya nih, yang pelakunya. Ya kalau presidennya tepat, makanya presiden itu penting sekali di sebuah negara sebagai salah satu branding negara itu juga. Branding negara, betul. Iya. Kalau presidennya salah pilih, itu kepercayaan negara lain turun. Ekonomi negara itu bisa hancur. Tapi kalau begitu presiden yang memang dipilih itu disukai negara dan disukai dunia, ekonomi negara itu bisa naik drastis. Bahkan presiden kita nih ditakuti sekarang sama negara-negara lain karena bekas tentara juga dan orangnya tegas gitu ya.
Itu branding juga tuh Pak ya? Sangat branding. Sangat Jadi branding. brandingnya bagus. Brandingnya jago bagus, ya. bagus. Dan rakyatnya merasa aman. Iya, Mungkin iya. yang ketakutan malah sekarang ini orang yang melakukan kejahatan. Iya betul. Karena cukup tegas sih. Ya benar, tegas Presiden. Tegas ya. dan agak di luar nulur ya kalau Out of the box. out of the box karena baru diangkat yang ditangkap banyak sekali. Iya ditangkap banyak banget. Banyak sekali. Nggak judi online, nggak narkoba, nggak apa, gila ini. Iya, luar jadi kayaknya hope rakyat dengan pemerintahan yang baru ini menjadi besar ya. Iya, Karena branding yang benar, action yang benar menghasilkan hasil yang benar ya Pak ya. Benar, dan kepercayaan investor negara lain masuk akan semakin tinggi. Iya. Ini branding negara sudah main. Branding negara luar biasa ya presiden kita ya. Luar biasa. Kalau tinggal ini Pak Presidennya pilih di samping-sampingnya orang Menterinya yang ya. hebat-hebat. Iya, Kalau orangnya hebat semua beneran Wah maju Indonesia maju ya. karena tetap kita kan nggak bisa kerja sendiri. Betul, Timnya betul. menentukan. Betul. Dan kadang kita nggak selalu bisa memilih pas orang yang pas di posisi ini. Iya, iya. Tapi kalau itu nanti kelihatan sudah nggak baik bisa diganti lama-lama semakin sempurna semua, bagus banget itu tuh negaranya. Dan saya lihat ya dengan branding presiden seperti ini, saya lihat beberapa di TV ya Pak. Iya. Di TV itu berita-berita TV atau di YouTube gitu ya. Menteri-menterinya ikut loh Pak. Ikut actionnya tuh seperti itu. Bahkan yang nggak bener saya akan pecat. Terus juga menteri-menteri yang lain, siapa ini? Ya menteri Iya. apa sih? Pertanian ya. Saya ada baca di satu YouTube gitu. Dipanggil-panggil tuh. Bapak dari mana? Dari mana dipanggil? Siapa ininya? Distributornya siapa? Tolong ya, saya distributornya saya pecat. Ini kan gayanya Pak Presiden kita gitu. Iya, iya, Dulu menterinya tidak se-action seperti itu ya. Jadi ketika branding itu kuat, nyampe ke bawah, actionnya benar, saya yakin hasilnya akan bagus nih Pak. Nah, ini kita kalau melihat seorang presiden berlaku bukan sebagai bos. Iya, Jadi yang dilakukan Pak Prabowo kan berlaku sebagai leader. iya, Leader yang dicontoh, leader yang diikuti. iya, Dan dia mengarahkan dengan benar. iya. Meskipun pertama kesannya orang zaman dulu brandingnya Iya, Pak iya, Prabowo beda, bos beda. nih bos ya. Iya, Ternyata iya. saya jadi pemimpin leader nih bukan Beda, bos. Iya, hebat, Nah, hebat. Ya. Menarik. Oke Pak, perusahaan kecil itu tidak perlu branding, itu mitos atau apa Pak? Mitos. Mitos. Apapun itu biar perusahaan kecil atau kamu siapapun tetap branding itu perlu. Branding itu kan adalah apa yang ingin disampaikan Diingat, kita supaya orang ingat. supaya orang ingat. Nah kalau kita nggak melakukan itu, lah kita ini siapa? Iya, Nggak udah- usah hidup sekalian, nggak usah bikin perusahaan sekalian. Udah Apa gunanya ya kan? Iya. Udah tidak terlihat, kecil, nggak nge-branding, Iya, ya makin nggak hilang. ada makin hasilnya. hilang. Ngapain dibuat? Iya, Dibuang aja sekalian. Iya. Ya, oke. Jika produk bagus, branding itu tidak perlu terlalu diperhatikan. Ini mitos. apa Mitos fakta? juga. Mitos. Iya, produk sebagus apapun, branding tetap perlu. Ya. Karena apa? Kamu punya produk bagus, tapi orang nggak tahu. Gimana orang bisa beli produknya? Betul. Ya, oke Pak. Selanjutnya Pak, berhasil atau tidak sebuah branding dapat dilihat dari angka penjualan. Mitos atau fakta Pak? Berhasil tidaknya sebuah branding dilihat dari angka penjualan. Iya. Brandingnya ini dianggap gagal karena penjualannya jelek gitu. Belum tentu juga sebenarnya. Saya nggak tahu. Sebetulnya ini bisa dua ya. Ya. Saya bilang ini bisa mitos bisa fakta. Ya, Karena ya. gini, kalau ada orang yang memang membranding tujuannya untuk selling, ya tentunya dia akan melihat dari angka penjualannya Angka penjualan. berhasil, berarti brandingnya sukses. Iya, iya. Tapi kan tidak semua branding itu untuk Selling. harus selling. Ya. Dia kan aja untuk awareness, untuk diingat. Ya. Jadi ketika dia diingat, dia cukup itu aja. Ya. Pokoknya saya diingat dulu. Ya. Saya tidak penting nilai penjualan saya harus naik. Ya. Tapi target saya di tahun pertama ini saya diingat dulu. Ya. Tahun ke depan saya baru naikin penjualan. Jadi ini bisa dua-duanya. Bisa dua- mitos, bisa fakta. Bisa fakta ya. Bisa. Oke Pak. Yang terakhir Pak, branding is timeless. Sekali branding tidak perlu rebranding. Nah, Mitos atau fakta? kalau ini mitos. Ya. Gak ada orang yang branding sekali dianggap cukup sudah pasti hebat. Ya nanti kejadian kayak perusahaan-perusahaannya sekarang sudah tinggal nama aja. Ya. Gak ada Pak. Yang sukses hari ini yang mau bertahan dengan logo yang lama. Apple aja ganti logo terus loh. Iya. Meskipun logonya pergantiannya nggak terlalu kita sadarin ya. Iya. Dia kan dari berubah dari warnanya, tahu ada garis-garis, tahu hilang, jadi silver, jadi hitam. Nah itu kan
sesuatu yang dia pasti ada maksudnya. Dia sudah tahu kenapa harus begini. Kenapa berubah? Iya. Tadi Starbucks, kenapa dia nggak perlu lagi pakai namanya, atau Nike dulu kan harus ada Nike-nya, sekarang Nike cuma tinggal simbolnya Logonya aja. doang, iya. Iya, karena dia pada saat tertentu sudah semakin kuat. Ngapain gue harus tulis Nike? Malah pakai gini aja orang lebih banyak beli, lebih keren. Nah, tetap harus dilakukan terus, dan inovasi itu harus ada terus. Kalau enggak kita akan digantikan oleh kompetitor kita yang dengan produk sama atau lebih baik melakukan branding yang lebih baik. Jadi branding harus diulang-ulang terus supaya diingat dari masa ke masa, dan juga supaya diingat sama generasi baru. Iya. Sama juga untuk melawan pesaing ya Pak, karena saya lihat ya kemarin saya lihat di jalan ada McDonald ya. Ya. Terus saya bingung juga, McDonald itu kan tidak identik dengan ayam kan Pak. Tiba-tiba produk baru ayam gulai gitu. Saya, kok ada ayam gulai gitu. Itu untuk apa itu Pak? Branding untuk apa ya Pak? Gini. Kan ini mungkin ya kalau dia keluar ayam gulai. Iya. Pertama ini Indonesia. Yeah. Zaman dulu waktu McDonald masuk ke Indonesia kan nggak ada ayam. Cuma jual burger. Waktu pertama berapa tahun cuma jual burger dan omsetnya nggak terlalu bagus. Iya. Awalnya aja bagus karena orang ingin coba. Setelah itu bingung kan, omset turun kan. Akhirnya dia merubah. Oh, di Indonesia nggak bisa cuma burger, harus ada ayamnya. Iya. Karena ayam itu yang Ciri khas Indonesia. dicari. Makanan Karena Indonesia. orang makan burger itu belum kenyang kalau nggak makan nasi. Nggak makan nasi. Jadi harus ada nasinya. Makanya ada ayamnya. Nah, Dan itu ada kan ceritanya. Ada gulainya lagi. Gulai bisa jadi karena habis ini bulan puasa mungkin tahun depan dia persiapan, bisa jadi. Atau biasanya produk fashion, produk food ya, itu mirip dengan produk fashion. Maksud saya tadi ini. Produk food itu kayak produk fashion. Kalau kita nggak mengeluarkan sesuatu yang baru, orang itu nggak akan datang untuk mencoba lagi. Betul. Misalnya kita dikasih ayamnya ya sama, burgernya sama, kita nggak akan datang. Tapi begitu kita keluarkan, hari ini ada ayam gulai atau ayam padang, kita pingin coba dong, ayam padangnya McDonald kayak apa? Ayam gulainya kan nggak ada di negara lain. Iya benar. Nah itu mengundang untuk orang pingin coba. Nah mereka trial nih, biasanya trial. Kalau nanti di beberapa bulan omsetnya jelek, makanan ini malah rugi, akan diganti. Nah saya melihat ada beberapa bisnis makanan yang melakukan branding yang menarik ya. Dia tiap 6 bulan tuh akan mengeluarkan rasa yang beda. Tapi itu bukan untuk rasa tetap. Hanya untuk memancing. Untuk orang traffic ulang. Pelanggan lama tetap datang lagi mencoba rasa baru. Dan juga mungkin dia akan mengegrab market baru. Ya, dia berharap juga sih sebenarnya ketika barang baru jangan-jangan ini ternyata jadi lebih populer. Nah kalau jadi, populer dia akan masukkan ke menu utama. Menu utama. Betul, tapi kalau enggak dia akan menjadikan oh ya ini trial nanti 6 bulan lagi keluar apa lagi yang beda. Untuk mengundang orang datang. Karena kalau nggak ada sesuatu yang baru, contoh ya. Kita punya dunia permainan. Kita nggak ada game baru, kita masa datang sana lagi. Bosen dong. Karena ada yang baru lagi. Atau kita datang sebuah konser, kan kita butuh artis yang baru yang kita tonton, kan kita mana ada ke sana lagi, bosen lah. Konsernya itu aja, bisa jadi bosen dia. Makanya Indonesia ini sekarang konser itu sukses loh Pak, karena dia datangkan artis-artis dari luar negeri selalu full, yang berbeda-beda tentunya. Walaupun yang si A ini sudah sangat terkenal ya, dia datang pun udah viral gitu, tapi tetap perusahaan ini dia mendatangkan yang lain lagi. Supaya lebih lebih terus-terusan full ya. Indonesia market yang bagus untuk konser. Karena orang Indonesia nggak sayang buang duit untuk ke sana. Dan Indonesia punya penduduk banyak dan fans fanatik yang luar biasa. Bahkan tahu nggak cara brandingnya artis Korea itu gimana? Ya, gimana Pak? Gini nih. Pak Ismet pernah lihat nggak berapa tahun terakhir ini banyak artis K-pop itu didatangkan ke Indonesia? Ya. Bahkan banyak yang nggak terkenal pun datang ke Indonesia. Iya. Kenapa? Karena yang memenuhin lihat YouTube-nya K-pop Korea itu orang Indonesia, Pak. Yang orang paling nganggur nonton YouTube itu banyak orang Indonesia. Iya. Makanya kalau orang Indonesia nonton, viewers itu bisa puluhan juta itu cepat. Mereka di negaranya belum tentu ditonton seperti itu. Kalau mereka nggak terbang ke Indonesia, kadang mereka mau nggak dibayar loh, Pak. Mereka datang tuh cuman pingin menggalang fans fanatik di Indonesia. Kalau mereka bisa menggalang, mereka punya fans fanatik kuat. Paling nggak YouTube-nya naik kenceng, mereka kan
secara branding tuh akan naik di dunia juga. Akhirnya jadi terkenal aja. Iya, kita harus bangga ya sama orang Indonesia. Orang Indonesia menciptakan banyak fans fanatik untuk artis-artis dunia. Makanya mereka ngincar konser di Indonesia. Kalau mereka sudah cinta itu mati-matikan gitu loh. Iya. Saya lihat kalau ada artis Korea datang gitu kan rame ya. Tapi satu hari saya lihat di mall ya Pak, itu ada orang yang nyanyi lagu Korea, terus penuh Pak, orang pada syuting. Wih, saya pikir orang Koreanya datang, saya lihat, loh ini orang Indonesia nyanyi Korea, tapi kok orang bisa sampai video ini, saya bilang itu karena fanatik dengan lagunya Pak. Gini. Jadi hebatnya K-pop itu kan kembali ya, ini juga kehebatan orang Indonesia yang saya nggak tahu ya kenapa kok mereka bisa fanatiknya seperti itu. Kalau mereka sudah cinta sama artisnya, mereka itu kalau di acara artisnya ulang tahun atau misalnya artisnya ada perayaan apa langsung lagu baru, mereka suka ngadain kumpul-kumpul di mall, Wak. Mereka ngadain konser, artisnya nggak ada, cuma pajang foto-fotonya. Yang konser itu dari komunitasnya sendiri dan itu ramai. Iya, betul. Ratusan bisa yang datang, bahkan mungkin bisa ribuan kalau komunitasnya yang datang beneran. Mereka sudah sebar tuh kayak kuat sekali gitu komunitasnya. Itu brandingnya keren. Brandingnya kuat itu. Keren. Iya, saya pikir ada orang Korea aja gitu pada situ. Saya deketin, loh ini bukan orang Korea. Ini yang sayang ya. Orang Indonesia sendiri jarang artis yang punya fans fanatik sehebat Korea, Pak. Sebetulnya kenapa? Ini mungkin ya masukan untuk pemerintahan Pak Prabowo juga ya. Kalau di Korea itu kan artisnya benar-benar diperhatikan. Dunia kreatifnya diperhatikan. Dan mereka memang menjadikan sebuah ajang ini tuh ajang yang untuk cari duit buat negara juga, Pak. Nah, di Indonesia nggak banyak yang bisa seperti itu. Kan karena artis tuh kebanyakan harus berjuang sendiri. Kita tuh harus mati-matian sendiri. Kalau mau kemana-mana pun masuk ke TV aja susah. Kan itu kan sudah main lingkaran linknya semua. Geng semua. Masuk bioskop aja susah. Itu kan geng semua Pak yang masuk Pak, kebanyakan. Jadi kalau orang-orang kreatif itu kalau mau masuk ke dunia yang lebih tinggi itu mereka harus tahu jalur yang gengnya jalur ke permafiaan dunia entertainnya di mana. Itu ada juga kan di Indonesia. Maksudnya saya nggak tahu ya, di Korea mungkin juga ada ya lah ya. Saya rasa setiap negara ada. Cuman di Korea itu ada satu di mana pemerintahnya benar-benar menghargai artis-artisnya dengan bagus. Nah sampai artisnya itu dicintai negara-negara lain. Karena artis-artis itu jadi industri Pak. Supaya Koreanya ini di dunia itu jadi ini Pak. Jadi makanya disupport Pak. Nah, kan jadi industri deh Pak. Cuman saya lihat gini juga ya. Mungkin kalau di Indonesia tuh personal branding dari beberapa artis itu gak terlalu kuat. Kurang. Cara berpakaian mereka, gayanya, gaya panggungnya, cara make upnya, mereka nggak detail Pak. Kalau di Malaysia, kalau di Korea itu kenapa berhasil ya dibanding banyak negara lain? Detail sekali Pak. Iya betul. Detail dari cara koreografernya, terus cara fashionnya. Kalau kita kadang asal-asalan artis nyanyi, baju apa pokoknya di lemari, pokoknya tampil aja kayak nggak ditata gitu kan. Tampil, jadi mereka tuh kayak ngasal tampil aja Pak sering-seringnya. Jarang yang benar-benar terkonsep itu jarang. Mesti datangin orang Korea Pak untuk bikin branding supaya artis Indonesia bisa seperti Korea. Sebetulnya enggak juga harus datang orang Indonesia, banyak desainer yang hebat. Mungkin karena dilihat industri ini belum menarik, yang para fashion designer jalan sendiri, para artis jalan sendiri nggak bersatu. Tapi kalau ada fashion designer yang melihat ini peluang dan dia kolaborasi sama artis, mereka menyatukan gaya desain dengan gaya fashionnya jadi satu, itu dia bisa boom. Iya betul. Sebuah atraksi yang menarik kan, sebuah pertunjukan kan tidak hanya suara kalau nyanyi ya. Benar. Tapi kan show-nya mereka di panggung, cara kostumnya, semua. Lampunya juga. Lampunya. Kalau musik sih Indonesia bagus banget sebenarnya. Suara juga nggak kalah sama luar negeri. Tinggal fashionnya aja dibenahin sama personal branding penampilan di luarnya. Nanti Pak Sugimito sebagai pakar branding bisa bantu artis-artis ya Pak. Sebagai penutup Pak, closing statementnya Pak, kira-kira buat teman-teman yang nonton YouTube SOS ini Pak. Pokoknya kalian yang setiap melihat saya diundang podcast, dengarkan apa yang saya katakan, tidak harus
diingat-ingat juga, tapi dipahami. Jadi branding itu penting, bahkan buat perusahaan Anda ataupun buat personal Anda sendiri masing-masing. Ini untuk kebaikan Anda. Jadi saya bicara semua ini bukan untuk kebaikan orang lain, dengarkan aja. Siapa tahu ada masukan-masukan. Karena kalau kalian mau sukses hari ini, benahin dulu personal branding Anda. Dan kemudian bisnis dan perusahaan Anda pun benahin. Maka kalian akan menjadi sangat super dan siap bersaing dengan siapapun yang ada di dunia ini. Oke, terima kasih Pak Sugi sudah Sama-sama. datang di SOS Podcast. Semoga bisa datang lagi satu hari kelak setelah Bapak memviralkan seorang anak. Iya, saya target viral dunia. Oke, see you, thank you Pak. Boom. Oke, Pak Sugi, ini ada kenang-kenangan dari Hotel Tebu, Hotel Bintang 4 di Bandung, di Jalan Rio, Pak. Jadi Pak Sugi kalau ke Bandung mau lihat factory outlet, nginepnya di sini, Pak. Wow, Hotel keren. Tebu ya. Hotel Bisa Bintang makan 4. tebu sekalian nih kalau namanya Iya. tebu. Iya. Oke, thank you Hotel Tebu. Nanti saya mampirin. Saya coba seenak apa Hotel Tebu. Oke.